Yang di sana itu milikmu, yang di sini biar milikku. Hei generasi muda, ayo sinau supaya jadi pintar dan lebih maju. Oke, kita sebagai generasi muda dituntut untuk selalu haus akan ilmu dan kreatif. Karena apa? Karena ketika kita berkreativitas, kita akan menjadi manusia yang berkualitas. Oke, Rawit edisi kali ini kita akan berinteraktif dengan sekelompok anak muda atau generasi milenial yang sangat kreatif. Mereka tergabung dalam sebuah kelompok di YouTube channel yang bernama Ari Kamto, dan ini unik. Apa uniknya? Langsung kita bergabung dengan beliau-beliau. Yuk. Oke, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Ari wabarakatuh. Kamto. Ada Mas Agung, saya kenal. Mas Yagul. Siap. Mbak Ari dan Mas Nasir. Ini kabar Api Mas, sehat Mas. malam-malam kita akan nimbrung santai di tempat yang sejuk dan syahdu. Waduh, Mudah-mudahan mantap. menjadi pembincangan yang apa ya, yang menarik dan ada motivasi lah buat para netizen Ari Kamto khususnya dan Rawit Ruang Pengalit. Jadi kita adalah Rawit Ruang Pengalit, tempat berinteraksinya semua lapisan masyarakat. Oke, nah kali ini Rawit akan apa ya, ngobrol santai, tukar pikiran dengan teman-teman Ari Kamto. Oke. Sebelumnya Mas Agung, Ya, Ari Mas. Kamto ini apa, sebuah channel yang mengangkat tema apa? Kalau Ari Kamto ini sebenarnya idiomnya tetap kita ngambil ludruk ya, jadi bagian dari ludruk. Kalau di ludruk itu ada istilah yang namanya adegan oman deso yang Oman menceritakan bapak dan ibu yang selalu beda pendapat. Ya. Kalau konteksnya tentang itu, dan tema-tema yang kita angkat itu sebenarnya tema-tema keseharian yang dialami oleh rumah tangga pada umumnya gitu. Jadi lebih mengangkat ke tema-tema yang memang sehari-hari orang banyak mengalami. Iya. Oke, kalau bicara tentang tadi penyakit ludruk, berarti rekan-rekan ini memang sudah berkecimpung di dunia perludrukan sebelumnya? Iya. Atau gimana? Nah, ini kan awalnya karena speed job. Ya. PPKM. Kalau di ludruk punya komunitas. Ya. Dan kita semua ini dalam satu komunitas ludruk remaja Marsudi Laras. Marsudi Laras. Ya. Yang pemimpinnya adalah Bapak Arata. Hartarto. Nah, nanti itu next Pak Hartarto harus hadir di Rawit itu. Oh iya. Siap. Iya. Terkait Marsudi Laras nanti akan kita bahas lebih lanjut di lain episode. Sekarang Mas Agung, Ari Kamto ini sebuah tontonan yang sangat unik karena setahu saya Ari Kamto ini diperankan oleh satu orang yang berperan sebagai laki-laki dan perempuan sekaligus. Ya. Nah, ini awalnya apa? Sehingga muncul ide bikin Ari Kamto ini, ya apa ceritanya biyen? Sehingga muncul satu figur dua orang. Kalau- siapa yang bisa jawab ini? Mas Agung. Tetep. Terus sama ndak kenapa? Saya bagian Reariu. Nah, awalnya gini, memang ide dasar membuat channel ini si Yakul sama Nasir yang gelisah karena Speed job. sepi Sepi job, job Bang. ya. Di dunia perludrukan. Terus ngajak buat channel. Heeh. Saya berpikir apa channel yang unik, Yang unik, apa ya? yang membuat orang noleh lah ya. Ya, yang buat orang noleh. Sebenarnya kembali lagi ke idiomnya tetap ludruk sebenarnya. Akarnya tetap ludruk. Bagaimana di ludruk itu juga ada peran perempuan yang diperankan oleh aktor laki-laki. Heeh. Dan kalau itu karena itu memang ide saya secara pribadi, ide awalnya ide saya, terus saya share ke teman-teman dan akhirnya oke. Ya memang tantangan juga, saya ngasih tantangan buat si Ari yang biasa di ludruk itu selalu berperan menjadi perempuan wanita ya? dan di sini dia dipaksa untuk berperan sebagai laki-laki juga. laki-laki. Oke. Nah. Berarti kemudian setahu saya kan di Marsudi Laras kan banyak talent ya, setahu saya ya. Yang cewek juga banyak, yang cowok juga banyak. Kemudian figur Ari Kamto ini dijatuhkan ke seorang Ari itu waktu itu apa pertimbangannya? Mungkin Mbak Ari atau Mas Kamto yang jawab mungkin. Ya mungkin karena paling Paling apa sesuai. ya, kemeludruk.
nggak mungkin ya karena konsepnya kan Mbok Deso ya. Jadi yang mungkin Mas Agung melihat yang sudah bisa peran perempuan, terus juga ketika diperankan sebagai laki-laki juga bisa kan. Mungkin kalau yang perempuan beneran terus jurus jadi laki-laki juga mungkin agak kesulitan kan. Ya. Jadi sudah yang pakai yang 2 in 1 seperti saya ini. Inuan. Paket lengkap. Oh itu ya, memang sosok Ari Kamto itu yang paling pas memerankan adalah Mas Ari. Memang saya lihat figurnya beliau memang unik. Ketika saya lihat beberapa kali pentas Mas Dularas, beliau memerankan seorang cewek. Dan ketika teriak keluar lanang itu heboh banget. Oh, jadi bocor no Mas. Nanti saya minta memerankan. Dicoba. Oke. Kemudian tema yang diangkat adalah tentang keseharian masyarakat pada umumnya dan dikemas dalam bentuk apa ya, kearifan lokal, ludruk. Itu kalau generasi sekarang kan memang sudah jarang anak muda yang berpikir tentang apa ya, istilah Jawanya apa ya, nguri-nguri ludruk itu sudah jarang. Nah, kebanyakan mereka apalagi anak-anak yang SMP SMA itu sudah banyak yang gandrung dengan kebudayaan luar negeri. K-pop itu Korea, bahkan anak gede ya seneng K-pop. Nah, kenapa Ari Kamto tidak mencoba mengadopsi dengan budaya asing, misalnya K-pop? Apa karena emang apa ya, mempunyai visi untuk mempertahankan kearifan lokal? Karena emang itu penting. Sebenarnya gini Mas, balik lagi ya, akar kita itu ludruk. Akar kita ludruk, dimana kalau kita ngomong kesenian ludruk itu berangkatnya dari kesenian rakyat. Kesenian masyarakat. Nah seharusnya ludruk ini yang paling fleksibel, paling adaptif dengan perkembangan zaman. Jadi ludruk itu ya karena kesenian yang berangkat dari rakyat, dari masyarakat, apapun sebenarnya malah bisa masuk. Apapun ya. Apapun bisa fenomena masuk. Apapun, perkembangan zaman apapun bisa masuk. Termasuk fenomena anak yang suka K-pop, TikTok dan lain sebagainya. Kita juga pernah mengangkat itu ya, beberapa scene mengangkat TikTok ya? TikTok, terus K-pop juga kita munculkan simbol-simbol K-pop. Itu sudah coba atau belum? Atau masih wacana? Sudah beberapa yang kita coba di situ. Memasukkan sedikit unsur-unsur itu. Artinya tidak membatasi diri ya? Tidak membatasi diri, karena kita berangkat dari akarnya dulu. Ludruk itu asalnya teko kesenian rakyat. Dan kalau kita ngomong rakyat, kita ngomong masyarakat, sampai besok pun yang namanya rakyat, masyarakat juga pasti berkembang terus. Pola hidupnya, pola masalah-masalah yang terjadinya pasti akan berkembang dengan zaman. Dan itu yang harus nanti ditangkap terus sama Ari Kamto ya. Dimasukkan ke itu yang cerita-ceritanya. Iya. Itu menarik. Memang saya melihatnya menarik, unik. Jarang anak-anak muda yang membuat konten YouTube dan mengangkat hal-hal seperti ini, jarang sekali. Mudah-mudahan ke depan Ari Kamto makin besar lah. Amin. Mobil 1. Amin. Mobil 2. Makin mendunia apa mendua? Mendunia. Enggak punya saya. Enggak punya. Apa menduda, Mas? Menduda tepatnya. Kamu itu promo channel orang, kamu itu enggak boleh. Nanti masuk Cocok Mas. Dari channel gosip. Oke, Ari Kamto. Berarti ini ada 4 orang ya? 4 orang. 4 orang. Dan masing-masing mempunyai peran sebagai apa nih? Mas Agung perannya sebagai? Saya sebenarnya di penulisnya. Lebih ke kreatif untuk skripnya ya? Skrip. Nah, kalau Mas Yakul? Saya sutradara dong. Sutradara saya Mas. Iya. Sutradaranya. Merangkap apa? Merangkap OB, lighting gitu, sama art. Oke, nanti kalau Mbak Ari pasti sebagai talent. pemeran utama, Iya, talent ya. talent utama. Tapi kalau di belakang layar sebagai apa? Berperan sebagai apa? Ya Fokus. Rias juga, Rias. Rob juga. Warteg sama Rias Rias. sendiri nih. Iya. Rias sendiri. Iya, Rias sendiri. Oh, enggak ada. Rata-rata wardrobe Ya? sendiri. Enggak cari orang lain kenapa? Ono duit. Tapi unik, Mas Ari kan laki-laki ya, tapi beliau bisa make up sendiri dan hasilnya cukup Cantik ya? menurut saya. Perfect ya. Oh. Wih. Rupawan. Itu apa ya? Ya
berangkat dari akar Ludruk tadi, karena kalau di Ludruk kesenian rakyat kan kebanyakan kesenian semua pemainnya, bahkan yang laki-laki pun sebenarnya juga punya kemampuan untuk merias diri sendiri, minimal merias diri sendiri sesuai karakter masing-masing. Jadi saya juga kebetulan sudah cukup lama dicemplungkan ke Ludruk sama Mas Agung ini. Jadi akhirnya juga belajar, tertarik belajar semua aspek, termasuk rias, tari, dan vokal, acting terutama. Termasuk apa ya, memakai vokal frekuensi cewek itu juga perlu belajar atau gimana itu? Iya, perlu belajar. Makanya kadang-kadang juga kelepasan. Tuhan angin. Kadang-kadang di penonton tuh langsung tertawa. Iya. Oh, ya ini. Oke, Mbak Ari nanti lebih dalam lagi. Oke, kalau Mas Nasir sebagai apa di Ari Kamto? Saya ini sebagai apa ya? Sabun. Menengah lah. Biasanya saya kameramen, sama editor. Editor, woi, berarti paling sibuk ya? Ya ini dikerjain anak-anak. Setelahnya ya? Iya. Sama soundman dia Mas, soundman. Internasional sih karena dia Mas. Soundman, editor sama DOP. Jadi gini, apa? Kita ini mencoba untuk gini. Jadi berangkat dari yang ada. Kalau ini mungkin buat teman-teman yang nonton di channel Rawit ini, mungkin kita bisa share ya. Kita mencoba untuk berangkat dari yang ada. Jadi kita bisa kok berjalan dengan 4 orang ini dan merangkap banyak hal. Jadi hampir semuanya ini merangkap. Mas Yakul ini juga kalau butuh pemeran tambahan, Mas Yakul ikut main. Oh, artinya Mas Nasir ikut main juga. Iya, semuanya ini juga pernah ikut main loh. Artinya sesuai perkembangan kemudian tidak hanya Ari saja ya Iya. yang berperan ya, semuanya juga ikut terlibat dalam peran ya. Iya, Oh. akhirnya gitu. Perkembangannya Itu gitu. akhirnya. Oke, kemudian masalah kendala-kendala masing-masing mungkin Mas Agung ketika bikin narasi skrip itu kendalanya apa atau gimana? Kalau kendala itu biasanya gini, kendala dalam apa pembuatan skrip ya, pembuatan skrip yang pertama, yang paling sulit di pembuatan skrip ini bagaimana karakter si Ari dan Kamto ini yang saya buat kontras, memang saya buat kontras ini bisa masuk ke berbagai macam tema. Kadang-kadang itu ada tema yang tidak bisa dimasukkan dua karakter ini. Ini kadang-kadang menjadi kendala. Artinya misalkan memang ide dasar kita menangkap permasalahan-permasalahan yang ada di rumah tangga, di rumah tangga. Tapi terkadang ada beberapa adegan yang dua orang ini nggak bisa kalau dipaksakan harus masuk ke adegan. Akhirnya kita butuh talent tambahan, butuh pemeran tambahan untuk menguatkan adegan itu. Tadi ya? Gitu. Jadi penyusunan semacam itu yang kadang-kadang kendala. Dan biasanya ketika skrip jadi itu apa itu harus diterapkan utuh seperti itu atau di lokasi ada perubahan-perubahan? Ya enggak, tetap di lokasi ada perubahan. Oh, no, ya? Karena basicnya ludruk. Basicnya ludruk, Mas. Jadi improvisasi tetap ada. Pasti ada ya. Ya sing ngelu sing ngedit iki ya. Nah, Aku belarah ngeluh. nah, kemudian setelah skrip jadi, kan itu ada Mas Yaku sebagai sutradara. Iya. Berarti naskah itu kemudian diberikan ke seorang sutradara. Saudara. Nah, berarti harus apa ya? Ada TikTok komunikasi. Iya, komunikasi Penulis dan sutradara. Oh, Mas, kendalanya, Mas? Kendalanya di lokasi, Mas. Di lokasi saya ngebriefnya itu kan kurang menguasai apa yang dimaksud kadang sama naskahnya. Akhirnya saya menjatuhkan sutradaranya kadang sama Mas Agung untuk menjelaskan dalam sebuah scene itu. Kadang kita tuh sulit mencerna, Mas. Enggak, aku paling gak mbak woco. Mbak woco biasanya. Kan lebih ke menutupi kekurangan. Iya, kita tuh saling melengkapi semua, Mas. Bahasanya halusnya Halusnya menutup, saling melengkapi. Kita kan tim toh, cuma 4 orang harus menguasai beberapa hal. Tapi saya yakin, Mas, ini mereka berempat ini pernah menyutradarai dalam sebuah apa ya, kadang film pendek, kadang teater. Saya yakin mereka ini sutradara semua. Yang berpengalaman pegang naskah sudah bisa semua, Mas. Pegang tok, ya enggak, Mas, ya. Ya maksudnya
megang sambil mengaplikasikan itu tadi. Semua bisa, cuman nggak tahu kenapa ya saya ditunjuk sebagai sutradara. Ketika semua menurut sampean adalah seorang saudara, kemudian di tim ini menunjuk jenengan sebagai saudara, itu apa dasarnya? Ya saya mau Karena terpaksa sampean itu? Oh enggak, karena ya memang menunjuk saya, berarti kan saya dipandang agak tinggi dikit gitu Mas. Ya. Ini juga ilmunya lebih tinggi dari iya, ini penulis tapi sekaligus produsernya Mas. Ini lebih tinggi lagi, maafku. Ya gitu sutradara tetap saya, cuma ketika ada kendala di lokasi untuk menjalankan sebuah scene dalam tulisan itu kan kadang saya nggak bisa membayangkan bagaimana gerakan lucunya, joknya di mana. Yang tahu kan rohnya naskahnya ya Mas Agung ini. apa yang dimau di Iya di naskah saya sesuai dengan yang perankan. iya itu sulit sebenarnya Mas. Itu kan tugasnya Sutradara. Tapi rohnya yang dapat dia. Ibarat jin kalau nangkap Mas. Iya kan? Ibaratnya yang nangkap ini kan kita cuman tuan rumah, di situ ada setan, sutradaranya kan saya. Ada setan dimasukkan dalam botol. Tapi kan kita nggak tahu, Mas Agung yang tahu, yang dukunnya masukkan ini. Nah, jinnya mau minta apa ini kan ya? Nggak tahu Mas, yang tahu dia. Kita kan nggak bisa. Gak nyambung kan Mas ya? Kayak gini nih. Oke lah dengan segala keterbatasan, kemudian beberapa konten kan sudah tayang, sudah posting, dan itu menurut saya luar biasa, unik. Berarti ada apa ya, sebuah keberhasilan bersama. Betul. Ketika masing-masing punya kelemahan kendala, tapi di situ ada sinergi dan Nah. bersama, jadilah hasil yang mantap. 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 Oke, geser ke Mas Ari. Apa kendalanya atau sulitnya ketika harus memahami skrip dari seorang Mas Agung dan arahan dari Mas Yakul? Apa kendalanya? Angelnya nanti sih. Utamanya sih karena biasanya skrip itu datang Dadaan. Gak apa-apa ngomong. datang bisa di lokasi atau paling cepet sekarang pagi ini syuting misalnya, malamnya baru menerima dapat. skrip. Itu pun di WA ya. Iya itu di WA. Kadang-kadang kan males ya baca lewat HP itu. Kadang juga cuman oh iya terus keturun mari ngono wis meneh besok pagi baru baca yang di kertas itu baru. Ini maksudnya apa? Iki susah ngomong ambek iki. Langsung moro-rono. Memang dia itu kan nggak semua orang bisa memahami. Memahami itu, naskah itu susah. Alasan. Oke, berarti ketika sebelum syuting on itu berapa jam sebelumnya untuk ngumpul untuk diskusi? Berapa jam ya? Nggak Paling pasti. berjam paling sambil nungguin saya rias itu aja. Sambil reading, saya rias sama nata set paling nggak sampai 2 jam, paling sejam lah ya. Mungkin gini, mungkin ketika naskah itu baru terbit dadakan dan itu via WhatsApp dan dadakan sekali, mungkin karena mereka sudah memahami dan memahami kemampuan seorang Ari, mungkin loh ya. Sudah tahu takarannya. Sehingga sudah takarannya si seorang ini loh. Apa karena emang sudah Ya. kejar tayang gitu ya. Ya alhamdulillah sejauh ini naskahnya maksudnya nggak terlalu yang panjang-panjang kan, memang durasinya juga nggak terlalu panjang, jadi tiap durasi nggak panjang itu. kan maksud paling panjang Berapa menit? kita 17-an menit, 17 menit. itu sudah paling panjang Paling 17 panjang. menit, jadi Berarti sekarang panjang nih. tergantung. Apa sih Kak? Tapi Ya. seru ya sama beliau-beliau ini seru. Ya karena memang sebelum ini kan kita sudah Lama ya. lama kumpul ya, senang sebenarnya kumpul di panggung. Kumpul di panggung ketemu Mas. Seru. Seru sama ini. Sapate. Memang sebagai aktornya dan aktrisnya memang harus memahami kemauan penulis dan saudara. Oke, geser ke Ini paling berat ini Mas. Tugasnya paling berat. ini paling pusing. Iya, tepat sekali. Ibaratnya setelah syuting yang lainnya bisa tidur nyenyak, beliau Masih di depan komputer. laptop. Komputer PC. Piye Pak Nasir? Apa? Suka dukanya di mana? Seorang editor Suka kameramen. dan Sukanya itu kalau sudah tayang di YouTube dan yang nonton banyak itu wah seneng itu Oh ya. iya.
Iya, iya. Dukanya. Dukanya di jam 1, jam 2 gitu. Kalau sih kan nih. Enggak ada. Saya Mas pernah. Harusnya sutradara kan yang ngajar. Pernah tapi jarang kok Mas. Pernah tapi jarang. Jarang. Bukan sutradara ngancan. Enggak, sebenarnya yang dampingi editor sebenarnya kan penulis naskah Mas. Balik lagi. Karena dia kan tahu rohnya. Ini nanti dikat sampai adegan ini, nanti digandeng, dikating sama adegan ini. Yang Kunci sutradara. untuk mengamati. Nanti krunya rawit ini tukar sama yang Janganlah Mas. Tukar nambah. Jangan. Sulit nanti. Mungkin masnya Mas Nasir itu oke lah tidak dampingin, tapi paling enggak kirim kopi. Oh, jangan khawatir kalau itu bisa. Via Gojek kita biasanya. Kalau nggak di Mas Nasir pakai apa? Pakai di laptop atau pakai PC? PC ya. Pakai PC ya? Iya, pakai PC. Di rumah tuh ya? Di Di kamar? kantor. Oh, di kantor? Iya. Base camp. Kebetulan punya kantor. Base camp. Jadi masing-masing ini pekerja emang? Iya, pekerja. Kerja Saya, kantor adalah seorang pekerja? Kalau Mas Nasir? saya ngajar di SMK 12. SMKI dulu ya? Iya, SMKI. SMA 12. Guru ya. Guru. Pak guru nih. Guru apa sih? Jadi ini konten ini didukung oleh negara. Harapannya ini milik negara. Berarti harapannya apa? Harapannya ke depan. Lihat Negara itu sendiri. harus melek. Harus melek ketika banyak anak muda yang berkreativitas itu harus memberi apa ya? Memberi tampungan atau diakomodir lah. Jadi tidak dibiarkan, tapi kadang-kadang kalau budaya itu luntur, pemerintah mulai bengok-bengok. Tapi ketika ada anak yang kreativitas tidak diakomodir itu salah. Harapannya apalagi beliau guru di SMK 12 Surabaya. Nah, ini biasanya kalau syuting gini kan kebetulan di SMK 12 itu ada jurusan teater sama jurusan film. Kadang beberapa murid saya ajak ikut untuk proses. Untuk gabung, ya. Sekalian mereka belajar di Belajar. lapangan. Seperti itu. Kalau Mbak Ari sehari-hari selain Arkam tuh apa sih aktivitasnya? Tukang gali kubur. Lek Covid lah, panen job Covid. Lumayan. Lumayan. Nggak pernah ngajak nih Mas. Nggak pernah ngajak. Sehari-hari saya jadi tenaga kependidikan juga di UNER, di Universitas Erlangga. Loh, dosen? Bukan, jaga museum. Oh, jaga museum di UNER. Iya, Sampai sekarang? sampai sekarang. Tapi museumnya tutup kan. Kampusnya tutup. Oh, gitu. Iya, kampusnya online kan. Wis dah anu kerja di UNER. Saya Jaga museum. kerja di UNER mulai tahun Pecahan tropus lah ya. Kita kan tahu pemegang Tropus erectus ya. Cukup balung-balung kok. Iya. Mulai tahun 2015. Pokoknya lulus kuliah itu langsung ditarik. Kepala museum. Oh, dulu apa kuliahnya? Dulu di antropologi, di fisik. Kuliahnya kok gak umum ngono ya? Kok nggak kau ngomong ngene kok. Oh, kalau biasa kuliah ekonomi. Iya. Manajemen. Iya. Antropologi. Antropologi. Manusia purba. Kok arkeologi? Oh, iya. Kemudian kerjalah di UNER. Iya. Ya, itu. Kemudian punya jiwa seni yang tinggi. Ya sebenarnya di Ludruk sebelum kuliah sudah mulai gabung di Marsudi Laras. Oh, Ludruk Marsudi Laras. Sejak SMA. Ya ini yang menyeret saya pelakunya. Cool, kreatif. Kalau banyak cool. Apa ya? Saya seorang pemilik restoran. Amin. Maaf ya Kak sombong. Namanya juga sutradara. Sombong dikit lah nggak apa-apa aja. Harus lah. Saya pemilik sebuah restoran di Surabaya Pusat, tengah kota tuh, pas di tengah kota. Iya. Itu tengah jalan ya? Enggak, itu beruang Mas. Enggak. Itu restoran di tengah kota, restoran khusus rawon. Rawon legend. Rawon legend. Resep butun. Butun itu Ibu Minggu itu kita tutup. Berwayang loh. Ngikutin Puskesmas. Oh, yang beli. Oh, tempatnya itu Tempatnya dekat Puskesmas. di sampingnya Puskesmas. Jadi kalau Sabtu Minggu tutup, ya kita ikut tutup. Berarti Rawon kesehatan. rawon kesehatan. Makan satu piring sehari, oh nggak makan lagi. Cukup rawon satu piring. Satu piring berapa?
15.000 sak ngombe nih. sak ngombene es teh. Es teh. Kerupuk 1. Kerupuk siji. Tanda tangan gratis sama saya. Kalau sekarang pakai syarat harus vaksin. Oh enggak. Karena Puskesmas sudah ada kan buka vaksin 1 sebagai wadah informasi di Rawon Mas ada vaksin, ada. Mungkin gini, saran saya Gimana Mas? kan rawonnya dekat Puskesmas. Diusulkan kita sama-sama Puskesmas. Iya. Jadi yang vaksin dapat gratis rawon. Nah, yang mau ndak rawon harus wajib vaksin dulu. Masuk akal. Puskesmas sebentar Mas, Puskesmas gratis makan rawon setelah vaksin. Pertanyaan nih Mas, sing bayar rawon sopo iki? Kok kabeh gratis? Jalo Puskesmas. Jenenge kerjasama. Kerjasama ya. Ada kontrak. Kare kan mau lek kate mangan rawon harus Vaksin. vaksin. Kan Kalau tidak mau Puskesmas vaksin. ya. Puskesmas. Kerjasama mbek Puskesmas. Puskesmas. Sing mari vaksin, Vaksin, gratis gratis makan makan rawon. Ngono Sing lho. kate mangan Enggak, rawon. Sing mari mangan rawon, kayak ono gratis tes PCR. BCS. Gak suwi bangkrut ya. Iki dodol rawon no promo vaksin. Aduh. Berat iki. Yakin ya nanti next rawon Aton akan besar ya. Yakin sangat besar. Asal nggak sampai di tengah jalan nanti ditabrak kalau terlalu besar. Iya membesar jangan tetap pada jalurnya aja. Insyaallah next hampir sama. Siap Mas Haji, ditunggu. Oke, kalau Mas Agung sehari-hari Mas profesinya Mas. Sama dengan Mas Nasir. Saya juga Guru pengajar juga? ya, Pengajar. guru di SMK 12 dan juga ngajar satu jurusan juga sama Nasir. Oke, Mas Agung. Jadi guru itu memang panggilan atau memang apa ya? Kecemplung untuk mau nggak mau. Kalau saya pribadi, itu memang dari dulu sebenarnya saya nggak punya cita-cita jadi guru. Saya nggak pernah ada cita-cita jadi guru. Cuman dari dulu saya tidak langsung sudah jadi guru. Sebelum mengajar Oh sudah. sudah punya murid, Ya murid. termasuk Arin. Ya walaupun guru artinya guru dalam arti, tanda kutip ya, dalam bidang Pendidikan. dalam bidang pendidikan seni aja. Gitu. Jadi punya hampir berapa persen dari anggota Ludruk Marsudi Laras itu bekas murid saya semua. Gitu ya. Iya. Jadi dulu memang nanti lah, mungkin next time ya dengan Pak Tato. Jadi dulu sama Pak Tato itu Muridnya, memang Pak? disebar. Jadi anak-anak yang lingkaran ring satunya itu disebar ke sekolah-sekolah. Oke. Itu dan kemudian yang paling banyak mendapatkan pengikut Bibit-bibit banyak mendapatkan umat itu benar. umat Ludruk. Cara ngono outsourcing-e. Mantap. Oke, aman lah kamera ini? Aman? Ya, Bang. Ada kendala, Bang? Sikat sih. Oke, masih di Mas Agung. Mas Agung, seorang guru kan ketika era pandemi gini kan anak sekolah kan tidak masuk, daring lah sekolah omah. Daring. Itu guru tetap masuk ya? Guru tetap masuk. Mas. Tetap masuk. Lalu bayarannya dipotong murah kira-kira? Alhamdulillah gak ya. Alhamdulillah gak dipotong. Alhamdulillah gak dipotong. Datang ke sekolah itu tadi. Oh, gitu ya. Tapi tetap harus datang ke sekolah. Lek karyawan swasta kan dipotong ya. Saya nggak ada potongan. Oh iya, ini pengusaha juga ya. Saya entrepreneur. Pemilik entrepreneur. Owner. Oke, mantap. Oke, kembali lagi ke Ari Kamto. Ketika Ari Kamto di launching beberapa waktu berapa lama udah? Sudah 2 bulan ya. Bulan Juni. Juli. Oh iya. Iku viewernya bisa berapa rata-rata? Rata-rata per Video ya 500 lah kalau hitung rata-rata. 500 Mantap 600. ya. Ya. Karena aku itu gak bisa moto. Habis ini Mas. Mantap. Habis ini. Harus yakin. Itu ya. Saya yakin bikin resep rawon tadi. Rawon itu harus bumbunya jangkep. Kalau nggak jangkep kan berarti ada yang kurang. Ada yang kurang, ya iyalah. Bumbunya. Oke. Lalu ada nggak tanggapan dari netizen terhadap Ari Kamto ini? Tanggapan piye? Oke, Ari Kamto ini kan sudah tayang launching sekitar berapa bulan? Bulan Juli ya. bulan Julian. Berarti berapa bulan itu ya? Juli. Ya. Agustus. Ya 2 bulan. 2 bulan lah, dan tak lihat itu viewernya lumayan akeh, itu apik, bagus.
Lalu ono enggak tanggapan netizen itu seperti apa? Wah. Tanggapannya ya apa kira-kira? Jadi begini, memang memunculkan sebuah channel Ari Kamto kan menjadi perdebatan bagi masyarakat umum yang tidak tahu tentang ludruk. Jadi sempat ada komentar kalau Mas Aji pengen lihat itu sangat ekstrim kata-katanya. Oh, di kolom komentarnya itu Kolom ya? komentarnya. Episode pertama ya. Episode pertama Awal-awal itu ya? banyak hujatan. Kenapa sih harus cowok dari cewek? Memang nggak ada cara melucu yang lebih bagus daripada itu. Seperti itu ya? Ada seperti itu. Jadi kita sambil menjelaskan pelan-pelan, saya juga diskusi sama penulis naskah yang rohnya ludruk ya. Bagaimana menanggapi ini ya wis, ya kita jelaskan pelan-pelan. Dia sampai beradu argumen juga toh. Kita tahan komentar dulu, nggak langsung dijawab. Kita diskusi dulu di grup WA. Gimana nih cara menyikapinya komentar seperti ini. Ada juga saya juga diskusi sama Arimbi, sempat kan nyebut-nyebut nama seorang ludruk atau orang ketoprak, Abah Kirun itu kan sampai disebut-sebut. Disangkut pautkan dengan kita, dibanding-bandingkan dengan pelawak-pelawak senior dari Jakarta, ada juga dari Abah Kartolo. Ya kita berdebat dalam artian bahwa itu saja kita memunculkan cowok jadi cewek itu ada di ludruk, itu memang ada. Kita memberikan informasi tentang ludruk, juga memberikan coba searching dulu, coba pelajari videonya. Apakah Abah Kirun pernah melakukan itu? Lalu langsung menghujat. Kita juga bikin channel ini kan ada data, kita juga sedikit banyak tahu tentang ludruk gitu. Memang artinya di sosmed itu ketika kita bikin apapun dan kita melakukan apapun selalu ada pro kontra ya. Dan kita nggak boleh berhenti. Ya, kita harus terus jalan. Apapun komentar netizen kan ya biasa lah, kan banyak netizen itu. Jadi pasti banyak yang mendukung lah, saya yakin, iya kan? Pasti banyak yang mendukung. Ya, di komentar juga ada yang ngelawan itu, yang Para hater. para hater juga ada yang lawan. Oh, artinya ada yang ngonter dari netizen juga. Artinya membela Ari Kamto ya? Iya, teman-teman yang dari kelompok seniman ludruk juga, atau yang paling enggak mereka tahu lah apa itu ludruk itu. Mereka juga ikut komentar. Ya ludruk itu emang ada kayak gini. Lihat aja sendiri kayak gitu-gitu. Nggak cuma dari kita ya. Betul ya. Mungkin lebih fair karena kalau yang membela itu dari netizen sendiri. Kalau saran saya sih mendingan Ari Kamto tetap produksi, tetap eksis, tetap maju apapun yang terjadi. Masih ngomong ngene ngono wis no reckon you lah ya. Oke, kemudian sebelum kita akhiri, ono nggak saran-saran gaya para milenial yang mau bikin konten atau apapun lah? Sarannya apa sih kayak nom-noman itu? Sing juragan konten sih, saran juragan konten. Yang mempunyai 10 channel. Ternak konten ya, ternak konten. Ternak channel gitu. Kalau saya sih sebagai konten kreator itu memang pertama memang di awal dengan subscriber kecil, tapi kita kalau bisa untuk memunculkan logaritma YouTube itu memang kita kalau bisa ini harapannya adalah minimal itu 1 minggu sekali harus kita upload. Harus rutin ya? Rutin. Continue. Dan di log harinya apa, jam berapa. Sebelum kita tayang kita push dengan short, thumbnail atau berita-berita apa untuk mengangkat viewer. Pasti tunggu. Kita kasih BTS kecil supaya menarik. Besok ini pasti tayang semua fullnya seperti itu. Gitu ya. Jadi emang harus pertama continue. Ibaratnya orang yang buka usaha itu, toko itu benar buka lah. Jadi ono ketika orang teko nduk kok tutup. Cegah akhirnya kan. Tapi lek buka, pasti dia akan nunggu. Ya, itu mungkin kalau kaitannya dengan YouTube seperti itu. Tapi kalau mungkin saran saya untuk para kreator muda sebenarnya, intinya apa yang kamu punya, kalau bagi saya pribadi saran buat mereka, apa yang kamu punya sekarang kita itu sudah punya ruang media. Flashback ke zaman saya ketika mengawali di dunia kesenian, itu
sangat sulit sekali mendapatkan ruang. Kita itu belum ada ruang yang kepingin seperti sekarang. pentas itu sampai nembung panitia 17-an aku menurut pentas nang Oh iya, bener. mengemis. Bener. Sekarang ini kan ruang sudah terbuka lebar. Ruang terbuka lebar. Itu para generasi muda seharusnya juga punya lebih kreatif lagi ya. Harusnya lebih kreatif untuk mengisi ruang-ruang yang sudah terbuka. Betul. Cuman yang menjadi tantangan hari ini justru malah semakin terbukanya ruang Kesempatan itu, semakin terbukanya kesempatan, maka kompetitornya juga makin banyak. Pasti. Itu pasti, itu otomatis. Nah, saran saya buat para kreator yang jelas berani dulu, berani dicoba. Kita tidak akan pernah tahu kondisi hari ini itu masyarakat ini sangat tidak menentu. Kadang ada yang mikir apik konten ternyata enggak. Orang lain tidak suka. Kadang malah konten yang biasa-biasa, sak-sae malah dadi. Sebenarnya banyak. Nah, masyarakat yang hari ini yang serba tidak menentu ini yang harus sebenarnya bagi konten kreator itu yang bisa menangkap perkembangan masyarakat ini. Harus peka lah ya. Kita harus adaptif, kita harus berani mencoba, kita harus berani dan bergerak lah. Jangan menunggu eksplorasi diri. Gitu. Jadi keberanian itu sangat penting untuk tantangan kreator-kreator. Oke, siap Mas Agung. Kemudian Agung, terkait apa ya? Bangsa ini kan kalau menurut saya kan mulai luntur jadi dirinya. Banyak anak-anak muda yang ternyata lebih suka ngefan dengan budaya asing. Kira-kira ono nggak saran kayak arek 6 agar supaya mengembalikan jati diri bangsa ini seperti kembali lah. Kalau persoalan jati diri, saya secara pribadi masih yakin artinya walaupun memang pada kenyataannya memang jati diri anak-anak muda yang sekarang ini sudah mulai luntur ya, sudah mulai bergeser ke ruang budaya-budaya asing yang karena memang kebebasan media tadi masuk. Saya meyakini bahwa pendiri bangsa kita ini sangat luar biasa. Seake-ake budaya luar asing masuk. Encep-encepane saya akar, artinya pondasinya itu sudah ditanamkan oleh Bapak pendiri bangsa ini sudah kuat. Sangat kuat. Dan itu diyakini nggak akan luntur ya? Nggak akan luntur, saya yakin itu. Walaupun bergeser, tapi suatu saat saya yakin meskipun itu bergeser, jadi bergesernya jati diri kalau kita mau riset itu sebenarnya malah di kalangan anak muda. Tapi ketika anak muda itu sudah beranjak dewasa, dia pasti akan kembali ke betul. Mantap. Itu ampuhnya mbah-mbah pendiri bangsa kita dulu. Itu mau disadari atau tidak sadari. Artinya bangsa ini sudah cukup kuat insya Allah ya, pondasinya ya. Pondasinya sangat masih kuat. diobat abeno, diadu domba segala macam dengan fenomena apapun tetap kuat. Kalau nggak kuat ya kena Pilpres 2 kubu sudah hancur. Sudah hancur. Buktinya sampai sekarang masih bertahan. Iya. Oke, mantap, obrolan sangat menarik. Jadi intinya kita apapun kondisinya harus terus berkreativitas. Jadi lakukan terus, bergeraklah, jangan menunggu sempurna. Ya. Benar. Karena nanti sambil jalan kan pasti ada pembelajaran ya. Oke, luar biasa. Mudah-mudahan malam ini menjadi bincang-bincang yang sangat inspiratif dan penuh motivasi. Oke Lur, terima kasih sudah menyaksikan Rawit Ruang Wong Alit dan ketemu lagi di edisi berikutnya. Tetap di Rawit Ruang Wong Alit. Oke, terima kasih. Tetap di Rawit Ruang Wong Alit. Ruang Wong Alit. Apa? Ruang Wong Alit. Apa? Ruang Wong Alit. Apa? Ruang Wong Alit. Terima kasih.